Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan setiap kita melewati momentum besar. Apalagi ini adalah momentum yang dianggap oleh para sahabat sebagai momentum terbesar, yaitu hijrah Nabi SAW. Maka izinkan di dua pertemuan ini, pertemuan untuk kita membahas sebagian dari ibrah dan hikmah dari perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu tanggal 26 bulan Safar tahun 14 kenabian. Kalau dihitung dari Baiat Aqobah yang kedua, maka itu berjarak kurang lebih 2,5 bulan. Saat itu waktu masih menunjukkan sekitar waktu duha dan matahari baru mulai naik. Tapi di Mekah telah terjadi sebuah peristiwa yang membuat panas seluruh pembesar-pembesar Quraisy. Pagi itu mereka bersepakat untuk membahasnya, yaitu mereka sangat khawatir bahwa Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah sebagaimana beberapa sahabatnya yang telah lebih dahulu meninggalkan kota Mekah. Maka dari semua keluarga besar Quraisy datang. Ada Bani Makhzum, ada Bani Naufal, ada Bani Abdul Syams, ada Bani Abdiddar, ada Bani Sahm, ada Bani Jumah. Ini semua adalah nama-nama keluarga besar di Quraisy dan masing-masing diwakili oleh tokohnya masing-masing. Ada Abu Jahal yang dari Bani Makhzum, ada Abu Sufyan, ada Jubair bin Mut'im, Syaibah dan Utbah putra Rabi'ah, ada Abul Bukhturi, ada Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini menentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka melihat dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, maka mereka harus segera mengambil sikap tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka membiarkan begitu saja Muhammad pergi? Ataukah mereka akan melakukan sebuah tindakan, atau mereka akan mencekalnya dan tidak boleh keluar dari Mekah dan seterusnya. Maka pagi itu adalah pagi di mana mereka telah sepakat untuk berkumpul di Darun Nadwa, tempat di mana mereka biasa berkumpul. Kemudian disitulah mereka akan memutuskan di mana mereka akan mulai membicarakan apa sikap Quraisy terhadap Muhammad SAW. Ada satu peristiwa yang menarik ketika pembahasan belum dimulai, orang baru berdatangan. Datanglah seseorang yang tua yang menggunakan pakaian yang terlihat wibawa dengan penampilan yang sungguh mengagumkan. Kemudian orang-orang bertanya, "Mani Syekh? Syekh ini dari mana?" Dia mengatakan, "Syekhun min ahli Najd." Saya ini adalah orang tua dari Najd. Sami'a billadzi ta'attum lah, bahwa saya mendengar janji kalian berkumpul pagi ini. Fa hadar ma'akum liyasma' ma taqulun. Maka dia ingin datang. Ya, saya ingin datang, duduk bersama kalian untuk mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Wa asa alla ya'tamakum minhu ra'yan wa nusha. Mudah-mudahan ada pendapat, ada nasihat yang bisa saya sampaikan. Melihat penampilan yang meyakinkan, terlihat wibawa, kalimat yang juga terlihat menunjukkan bukan sembarang orang, maka mereka mengizinkan orang yang tidak dikenal ini masuk bersama mereka. Kemudian mereka mulai melakukan rapat itu. Mereka mulai membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan
terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berdiskusi, kemudian membicarakan panjang lebar, sampai kemudian ada usulan apa yang harus dilakukan ketika mereka sudah menjelang penghujung untuk sampai pada kesimpulan. Abul Aswad berkata, bagaimana kalau kita usir saja sekalian Muhammad dari kita? Kita usir dari negeri ini, dan setelah ini kita sudah tidak perlu peduli kemana dia pergi. Terserah dia mau pergi kemana. Dengan itu maka kita bisa nyaman dan kita bisa memperbaiki keadaan kita di sini tanpa diganggu oleh Muhammad. Orang tua yang mengaku dari Najd itu berkata, dia mengatakan, tidak, demi Allah, ini bukan pendapat yang baik. Tidakkah kalian semua tahu bahwa Muhammad kalimatnya sangat baik, cara bertuturnya sangat manis, ia bisa menguasai hati para laki-laki. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau kalian lakukan ini, maka kalian justru tidak aman, karena bisa jadi Muhammad akan pergi ke salah satu kampung di Arab ini, kemudian nanti mereka mengikutinya karena tertarik dengan Muhammad. Kemudian nanti Muhammad akan punya kekuatan yang akan membawa kekuatan itu untuk menghadapi kalian. Maka orang tua itu mengatakan, cobalah cari pendapat yang lain. Usulan kedua pun masuk, berasal dari Abul Bukhturi. Abul Bukhturi berkata, dia mengatakan, kalau pendapat saya, ikat saja Muhammad dengan rantai, kemudian masukkan ke dalam ruangan, kunci pintunya, kemudian sudah biarkan saja sampai dia mati, atau terserah apa yang menimpa dia. Lagi-lagi orang tua yang dari Najd itu berkata, tidak, demi Allah ini bukan pendapat yang baik, bukan pendapat yang tepat. Karena demi Allah, kalau kalian mengurung Muhammad, maka ia akan bisa lolos dari belakang. Dan setelah itu, kemudian dia akan pergi kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya akan marah. Kemudian setelah itu mereka akan menyerang kalian. Maka dari itu carilah pendapat yang lain. Sudah dua pendapat ditolak. Sampailah gilirannya kepada pendapat pemimpin mereka, yaitu Abu Jahal. Dia berkata, demi Allah, saya memiliki pendapat yang saya pikir kalian tidak terfikirkan pendapat ini. Maka mereka bertanya, apa itu pendapatmu wahai Abul Hakam, Abu Jahal? Dia berkata, menurut saya, kita ambil dari setiap kabilah di Quraisy ini satu anak muda yang kuat, kemudian masing-masing anak muda itu kita beri pedang. Kemudian mereka semua mengepung Muhammad SAW. Mereka semua mengepung Muhammad. Kemudian mereka semua mencoba untuk memukul dengan pedang mereka hingga mereka mampu membunuh Muhammad. Dengan itu maka kita akan beristirahat karena Muhammad telah mati, dan kalau keluarga besarnya menuntut, maka darah Muhammad telah rata di semua kabilah. Artinya dia tidak bisa menuntut. Bani Abdi Manaf tidak mungkin memerangi semua itu. Bani Hashim tidak mungkin memerangi semua suku yang ada. Orang tua yang dari Najd itu berkata, ini baru baik, ini baru perkataan yang menarik, ini baru usulan. Dan menurut saya tidak ada usulan yang bisa diterima kecuali usulan ini. Dan kemudian rapat itu ditutup dengan sepakat pada pendapat Abu Jahal yang diamini oleh orang tua dari Najd.
Anda tahu siapa orang tua dari Najd itu? Orang tua dari Najd itu adalah iblis. Iblis langsung yang datang. Dia mengubah dirinya menyerupai manusia, orang tua yang berwibawa dari Najd. Kemudian dia ikut di dalam menentukan dan memutuskan rapat Quraisy yang membahas tentang bagaimana mereka bersikap terhadap hijrah Muhammad SAW. Ajaibnya adalah rapat ini berakhir pada pendapat Abu Jahal, orang yang paling zalim, paling kafir. Nabi menyebutnya sebagai Fir'aunnya umat ini, yang diamini oleh iblis. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Begitulah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh, baik itu dari setan manusia ataupun setan jin. Dan di antara mereka saling membisikkan kalimat-kalimat yang menipu, kalimat-kalimat yang diperindah. Mereka saling membantu, mereka saling memberikan usulan, dan ini tepat. Ini adalah gabungan antara setan manusia yang diwakili oleh pemimpin tertinggi mereka yaitu Abu Jahal, dan setan jin yang langsung juga dipimpin, yang langsung datang adalah pemimpin seluruh setan yaitu iblis. Maka ini adalah gabungan dua tokoh kekafiran terbesar. Dan disinilah justru pelajarannya buat kita semuanya, bahwa ternyata hijrah itu memang sesuatu yang sangat besar. Pantas kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rapat di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka memutuskan bahwa tahun 1 mereka mulai dari peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ternyata ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, mari kita lihat di mana kebesarannya. Di antara kebesarannya, selain pahalanya, keagungannya, kemuliaannya, selain itu semuanya, perhatikanlah bagaimana iblis harus datang sendiri, tidak diwakilkan kepada setan yang lain. Kalau ketua, kalau pemimpin hadir, apalagi pemimpin tertinggi datang, tentu urusannya bukan hal yang sepele. Kalau urusan kecil-kecil tidak perlu pemimpin yang turun, hanya perlu setan-setan kecil itu yang datang. Tapi ketika iblis yang langsung datang, maka ini bukan hal yang sederhana. Ketua langsung harus melakukan tipu daya. Lebih dari itu, berkolaborasi antara setan manusia dengan setan jin. Disinilah pelajaran yang sangat amat berharga. Kalau hijrah itu, sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, bahwa hijrah ada hijrah tempat, ada hijrah hati, hijrah amal, dan seterusnya. Maka itu artinya bahwa kita diminta untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik, berhijrah ke pekerjaan yang lebih baik, berhijrah ke lingkungan yang lebih baik, berhijrah kepada perbuatan yang lebih baik, hijrah kepada niat yang lebih baik, dan seterusnya. Ternyata hijrah itu tidak sederhana. Akan diganggu terus oleh setan. Kalau perlu, iblis yang akan langsung turun. Mari kita perhatikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Sahih beliau. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kana ismuhu Abdullah. Kana ismuhu Abdullah. Ada seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah. Wa kana yulaqqab himaran. Dia suka dipanggil himar. Tentu ini panggilan yang tidak baik, karena memang sesungguhnya orangnya pun orang yang juga tidak baik. Dia suka dipanggil dengan himar. Himar artinya keledai. Dan keledai bagi masyarakat Arab adalah binatang yang paling buruk. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia suka membuat Nabi tertawa. Kalau dia hadir, dia hanya melucu buat Nabi SAW tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fis syarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah menjilidnya atau mencambuknya karena kesalahan dia mabuk minum minuman keras. Dia minum khamr. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulid. Suatu hari dia kembali minum, kemudian dibawa ke Nabi, dicambuk lagi. Faqala rajul minal qaum. Melihat menyaksikan itu, ada seseorang dari kalangan sahabat berkata, Allahumma la'anhu ma aktsar ma yu'ta bih. Ya Allah, laknat dia. Betapa seringnya dia melakukan ini. Berkali-kali dia lakukan ini. Dan subhanallah, lihatlah Rasul kita, lihat Nabi kita. Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian laknat dia. Fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tidak melihat dia kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahwa kemudian hari ini dia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi Nabi SAW menyampaikan bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan persis seperti peristiwa ini pula, ketika ada seseorang yang mabuk dan para sahabat menyaksikan itu, sahabat melaknat mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan kalian menjadi temannya setan, membantu setan untuk mengalahkan saudara kalian. Semakin kalian caci maki, semakin dia jauh dari kalian. Semakin kalian jauhi, mereka semakin rusak. Maka dari itu jangan lakukan itu, karena artinya setan semakin senang, karena setan semakin menang. Dia kuasai saudara kita. Kita dekati mereka, kita bimbing mereka, kita bantu mereka, kita ajak mereka, kita hibur mereka, kita berikan harapan bahwa Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Dengan itu mudah-mudahan setan segera pergi, dan dengan itu dia akan segera kembali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa hijrah memerlukan kekuatan yang tidak sederhana, terkadang iblis pun hadir untuk menghalangi itu. Maka diperlukan kerjasama yang baik sesama saudara, diperlukan kerjasama yang baik sama orang-orang beriman, yang satu membantu yang lain, yang satu mendukung saudaranya yang hendak hijrah ke tempat dan kepada hati serta kebiasaan dan amal yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Tabiru ya absar. Ambillah pelajaran oleh orang-orang yang punya pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.